Masih lekat ingatan Hedi warga desa Sijuk yang melahirkan di Puskesmas Sijuk tanpa penerangan yang memadai. Saat kondisi mati listrik pada Rabu 17 Mei 2023 malam, Hedi melahirkan putranya di ruang bersalin di Puskesmas Sijuk diterangi lampu senter. Selang beberapa jam setelah lahir, bayinya dinyatakan meninggal dunia. Untuk mengetahui penyebab kematian sang bayi, kita telah tersambung dengan rekan Adelina Nurmalitasari, wartawan Pos Belitung yang akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan laporan Anda, rekan Adelina Normalitasari. Baik, terima kasih rekan Justina. Benar sekali, kemarin kepada kami, Heni dan Yustriadi menceritakan kejadian saat bayi mereka lahir di Puskesmas Sijuk pada Rabu 17 Mei 2023 malam. Berangkat dari rumah sekira pukul 8 malam dan dalam kondisi mati listrik, mereka pergi ke Puskesmas setelah menghubungi bidan desa. Namun saat tiba di Puskesmas, Yusriadi mengaku terkejut karena tidak di Puskesmas dalam keadaan gelap gulita dan saat itu bidan yang bertugas juga belum tiba. Sehingga pasangan ini hanya dibantu Satpam untuk membuka gedung Puskesmas. Lalu saat dipindahkan ke ruang bersalin, selang tak begitu lama, istrinya Heni melahirkan anaknya hanya diterangi lampu senter. Lalu saat anaknya lahir sempat menangis kencang dan barulah bidan puskesmas tiba di ruang bersalin lalu membantu membersihkan putra kelima dari pasangan Heni dan Yusriadi ini. Yusriadi mengatakan tidak ada tanda-tanda aneh yang dirasakan mereka terhadap kondisi fisik bayi dan mereka meyakini bahwa bayi mereka dalam keadaan sehat. Namun hingga dini hari bayinya terus merengek lemah dan nafas bayi kurang normal. Yusriadi juga sempat bertanya kepada bidan soal kondisi anaknya, dan ia pun juga sempat merasa tenang saat bidan mengatakan bahwa hal tersebut normal karena bayi sedang menyerasikan pernafasan antara saat di kandungan dan di luar kandungan. Dan bidan juga sempat mengganti popok bayi agar anak tersebut merasa lebih nyaman. Lalu dini hari saat listrik sudah menyala, Yusriadi mengatakan suara tangisan anaknya ini sempat terhenti dan saat bidan memeriksa kondisi bayi ini masih terasa detak jantung yang lemah sehingga bidan pun juga sempat mengupayakan dengan memasang oksigen dan juga melakukan perawatan. Namun sayangnya bayi malang ini tidak tertolong. Dan orang tua bayi ini juga menyayangkan bahwa saat kejadian mati listrik malam itu, genset di Puskesmas Sijuk ini tidak berfungsi, sehingga putra mereka yang telah mereka siapkan nama Muhammad Al-Ghifahri ini harus lahir hanya mengandalkan penerangan senter. Sebelumnya juga memang sempat santer beredar kabar bahwa pasien Heni ini lahir di teras puskesmas. Namun kabar tersebut dibantah Heni dan suami yang memastikan bahwa mereka lahir di dalam ruang bersalin dan hanya memang saat itu kondisinya dalam kondisi gelap dan hanya diterangi oleh senter. Atas kejadian ini, Wakil Bupati Belitung Ishak Meriubi juga memberikan atensi langsung dengan mendatangi keluarga Heni yang bertempat di Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung untuk menggali informasi lebih lengkapnya. Dan setelahnya, Ishak juga menginstruksikan agar instalasi gawat darurat 24 jam di Puskesmas Sijuk agar dapat beroperasi. Karena memang saat kejadian ini, IGD di Puskesmas tersebut belum beroperasi 24 jam. Sehingga layanan bersalin dilakukan dengan menelpon atau on call dengan bidan yang bersangkutan. Pihak Puskesmas juga menyampaikan bahwa memang untuk genset ada di Puskesmas tapi tidak berfungsi karena memang jarang digunakan. Dan kemarin juga DPRD Kabupaten Belitung memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian ini dan menyoroti listrik di puskesmas yang mati dan genset yang tidak berfungsi hingga bidan jaga yang tidak standby dan tidak bertempat di rumah dinas yang disiapkan. Padahal menurutnya DPRD Belitung juga tidak pernah sedikit pun memotong anggaran kesehatan. Suherman saat itu juga menegaskan agar kejadian ini harusnya menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan dasar seperti kesehatan. Sebelumnya juga dokter spesialis anak, Dr. Daniel, menduga bahwa bayi dari pasien Heni ini meninggal karena penyakit jantung bawaan kritis. Hal tersebut ditandai dari informasi yang diterimanya bahwa bayi lahir awalnya bugar, lalu menangis keras, dan tiba-tiba dalam waktu 1 sampai 4 jam merintih, menangis, tersedak, lalu meninggal dunia. Ia mengkhawatirkan penyebab terjadinya penyakit jantung bawaan kritis ini dikarenakan keempat anak pasien Heni dan Yusriadi ini belum diberikan imunisasi rubella.
Imunisasi rubella menurutnya penting untuk mencegah perpindahan bibit penyakit dari penderita ke ibu hamil. Indikasi ini juga sempat muncul setelah Wakil Bupati Belitung Ishak Merobi menyampaikan bahwa selang beberapa hari setelah melahirkan, Heni atau pasien ini sempat mengalami demam. Dan pada pasien Heni juga seharusnya diarahkan untuk melahirkan di rumah sakit karena ada faktor risiko seperti pasien yang sudah berusia 42 tahun dan melahirkan anak kelima dengan rentang waktu 11 tahun dari terakhir kali melahirkan. Dan setelah kejadian ini pun Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung memastikan bahwa mulai kemarin, Senin 22 Mei 2023, layanan IGD 24 jam di Puskesmas Sijuk tersebut resmi beroperasi. Wakil Bupati Belitung juga mengatakan kejadian ini menjadi momentum untuk perbaikan besar-besaran, tidak hanya bagi satu puskesmas, tapi bagi puskesmas lainnya untuk melakukan perawatan peralatan seperti genset dan rutin melakukan kalibrasi terhadap alat-alat kesehatan. Demikian rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Adelina Nurbalitasari, wartawan Pos Belitung. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Wakil Bupati Belitung Ishak Merobi. Pertama, atas nama pemerintah Kabupaten Belitung, kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua bayi. Yang kedua, permohonan maaf tentunya dari semua tenaga kerja medik yang bertugas pada saat itu atas segala kekurangan, dan ini kita ambil langkah-langkah konkret. Yang pertama itu adalah tadi pagi saya sudah mengumpulkan semua pemangku kepentingan terkait hal ini untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang sekiranya perlu. Kita tahu bahwa Puskes Sijuk tidak ada UGD 24 jam, karena itu saya sudah meminta sejak 4 tahun lalu untuk dipersiapkan UGD 24 jam. Namun karena keterbatasan SDM yang ada di Belitung itu menjadi kendala, tapi dalam rapat tadi pagi saya meminta itu harus ada dalam waktu sesegera mungkin. Ya, apapun alasannya itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.